Shalom untuk kita semua. Dalam konten saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi serta situasi yang ada di pos PI HKBP Suku Anak Dalam Ex-Saudi Sepampang, Jambi. Suku Anak Dalam termasuk salah satu suku asli yang ada di Provinsi Jambi. Suku ini dikenal teguh dalam hal mata pencariannya yang khas, yaitu dilihat dari letak geografisnya dan pola kehidupan mereka. Suku Anak Dalam ini tentunya bergantung dari sumber daya hutan, dan itulah yang menjadi penyebabnya mereka hidup di sana dan juga tidak menetap. Salah satunya pos PI Suku Anak Dalam, yaitu yang terletak di Provinsi Jambi ini, yaitu di Pemayongan, di Ulu Sumai, di Sungai Rotan, Bangko, Sungai Pampang, Desa Anak Talang, dan lain-lain. Mereka hidup di hutan seluas 3.000 hektar yang diberikan pemerintah untuk kelangsungan hidupnya. Dan inilah yang menjadi jalan dalam hal perekonomian mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil dari Pos Pekabaran Injil HKBP Suku Anak Dalam Ex-Saudi Sepampang, Jambi. Situasi dan kondisi. Pos PI Ex-Saudi Sepampang adalah pos yang masih baru berbentuk dari kelima pos yang ada di wilayah Zending, Pemayongan, Jambi. Dan pos ini juga lah yang paling sulit untuk ditempuh karena jalanan yang buruk dan terpencil. Pos ini terbentuk dikarenakan atas dasar misi dari Zending HKBP yang adalah melanjutkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan Zending oleh Departemen Zending Eksternal, yang kemudian memotivasi jemaat lokal dalam meningkatkan Zending Pekabaran Injil kepada warga jemaat yang belum terjangkau pelayanannya, dan melatih warga jemaat agar mampu melaksanakan Zending PI di dalam kehidupan sehari-hari. Suku Anak Dalam menjadi bagian Zending dimulai dari tahun 2012 ketika kantor Biro Zending berinisiatif untuk mengutus penginjil memasuki Pemayongan, yaitu Bapak Elvian Syahan STH dan juga Guru Paiman Situmorang. Kemudian tidak hanya itu saja, dikirim lagi penginjil yang kemudian datang, yaitu calon diakones Frani Tambunan dan calon diakones Santa Situmeang, yang ditugaskan juga dalam melakukan pelayanan di suku Anak Dalam ini. Koordinator di pos Pemayongan ini adalah Sintua Joni Siombing STH. Hingga saat ini Biro Zending yang melayani suku Anak Dalam masih berjalan hingga sekarang. Tahun 2017, tepatnya di bulan September, diadakan rapat dalam membicarakan pembentukan suatu organisasi gereja yang berada di bawah naungan HKBP yang berkantor pusat di PA Raja Tarutung. Dan kemudian dari sini mulailah suatu kesepakatan, yaitu dibangun suatu bangunan yang berukuran 20 x 40 meter dan dengan bangunan yang masih sederhana untuk dalam hal pelayanan. Kemudian selanjutnya dipilihlah penatua, yaitu Sintua L. Sidabutar sebagai pimpinan jemaat dan dibantu oleh Sintua S. Sinaga, Sintua T. Borumanurung, Sintua H. Siagian, Sintua S. Saragi, dan calon Sintua Siburian. Kemudian tanggal 15 Juli 2018, pos ini kemudian diresmikan oleh kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Jika kita melihat kondisinya secara sosial, suku Anak Dalam Sepampang ini memiliki jiwa yang ramah, yaitu rajin menegur, saling membantu, dan memiliki ciri khas saling bekerja sama. Dalam kebudayaannya, mayoritas suku Anak Dalam Pemayongan adalah budaya Melayu. Namun seiring waktu, suku Anak Dalam juga sudah mulai menerima budaya lain seperti suku Batak. Dan juga kebudayaan yang dianut oleh suku Anak Dalam Sungai Pampang, masih ada juga yang menganut poligami. Jika kita melihat dalam keadaan pos PI Sepampang, jumlah jemaatnya di tahun 2019 adalah 14 kakak.
terdiri dari 6 orang terhalado, 14 kaum bapak dan 14 kaum ibu, 1 orang remaja dan 12 anak sekolah minggu. Dan jumlahnya menjadi 55 orang dengan jumlah 14 kakak. Dalam melakukan pemberitaan Injil, tentu adanya hambatan yang ditemukan dalam pos PE Sepampang ini, yaitu di mana belum ada listrik yang memasuki daerah ini. Jadi informasi jadi sulit untuk ditemukan. Kemudian dana yang tidak mencukupi, kurangnya keahlian dan kemampuan dalam melayani, sumber daya manusia yang kurang, kesehatan dan pendidikan yang masih minim, yang dikarenakan dana yang tidak mencukupi itu juga menjadi hambatan yang paling besar dalam melakukan pelayanan. Namun pemberitaan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Tuhan mau kita merespon panggilannya sebagai hamba dan selalu sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan, sehingga kita selalu ingat untuk melakukan misinya, yaitu dengan memberitakan Injil Allah, yaitu kabar sukacita, kabar keselamatan untuk setiap orang, termasuk kepada suku anak dalam. Karena Tuhan ingin kita datang sebagai anak terang yang memberikan penerangan bagi setiap orang yang di sekitar kita, termasuk juga kepada orang yang belum pernah mendengarkan berita mengenai kabar sukacita itu, agar misi Allah menjadi nyata di dalam dunia ini. Dan sebagai orang Kristen, tentunya ini menjadi tanggung jawab yang besar dan harus dipikul, yaitu di mana dengan kehadiran kita dapat menjadi penerang dan dapat menjadi berkat bagi orang yang di sekitar kita. Tuhan tidak pernah memilih-milih melakukan pelayanan kepada siapapun itu. Dengan itu Tuhan ingin menunjukkan teladannya kepada kita, bahwa kita harus dapat melakukan pemberitaan Injil itu ke seluruh dunia, kepada setiap orang, kepada semua orang. Termasuk itu ada hambatan besar yang terjadi, namun kita harus tetap melakukan pelayanan itu, karena itu yang ingin dikehendakinya. Sebab itu, marilah kita sebagai hamba Tuhan melakukan tugas pemberitaan Injil kita secara khusus kepada suku anak dalam maupun ke seluruh dunia, karena itu yang dikehendaki Allah untuk mewujudkan misi Allah. Shalom.